buka kembali sesi tanya jawab. Ya, boleh silakan Bapak berdiri untuk yang paling depan untuk bisa diberikan mikrofonnya. Silakan juga menyebutkan nama dan institusi yang diwakili. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Direktur yang kami hormati, saya M. Daud dari DLHK Aceh. Yang pertama terima kasih kami mengucapkan karena memang sudah dibantu terkait dengan pembangunan RDF juga untuk Bu Ita. Alhamdulillah mungkin tahun ini di Aceh mulai dibangun pabrik RDF. Terkait dengan pengurangan emisi dari sektor limbah terutama, kami ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan bagaimana result based payment. Nah, ini terjadi di sektor volume, di sektor hutan dan lahan. Nah, hari ini untuk sektor hutan dan lahan, sesuai dengan SK Menteri tanggal 22 Desember tahun 2023, semua provinsi di Indonesia ini mendapatkan pendanaan hasil pengurangan emisi pada tahun 2014-2016. Nah, pendanaan tersebut tentunya bukan hanya satu sektor, artinya bukan hanya dari sektor hutan dan lahan, tapi juga dari sektor limbah. Nah, Aceh sendiri mendapatkan pendanaan 1,7 juta US dollar atau sekitar 26 miliar. Nah, kami juga mengharapkan pendanaan tersebut bisa digunakan untuk mitigasi, akti mitigasi untuk sektor limbah. Karena setelah kami komunikasi dengan Direktorat PPI, tadi ada Bu Yulia juga, pada umumnya pendanaan tersebut mungkin nanti akan di-launching setelah Pilpres 14 Februari. Tapi pada umumnya kami lihat penggunaan pendanaan tersebut lebih banyak untuk sektor hutan dan lahan. Nah, maka di sini kami juga sangat mengharapkan karena sektor limbah ini juga yang paling penting menyumbang emisi, ini bagaimana menghitung nilai ekonomi karbonnya. Artinya memang juga ini bisa diberikan kepada sektor-sektor ataupun masyarakat tertentu yang sudah melakukan kegiatan penurunan emisi dari sektor limbah terutama. Karena ini terbuka lebar, karena di BPDLH hari ini juga sangat memungkinkan untuk mendapatkan pendanaan itu. Jadi kami pikir untuk renov zero waste, zero emission ini juga berjalan seiring dengan renovnya Volunetzing 2030. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin silakan Pak Nov atau nanti Bu Hariki menambahkan. Baik, terima kasih Bapak dari Kota Banda Aceh ya Pak? Provinsi Aceh. Ya, yang diceritakan tadi itu memang harusnya memang sama teman-teman Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Pak ya, terutama Pak Wahyu Marjaka yang memang yang sudah mengatur pembagian itu dana dari Green Climate Fund ya kalau nggak salah ya, GCF ya. Nanti kita akan cek lagi ke teman-teman Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sejauh mana posisi pembagian itu dan kemudian juga peruntungannya untuk apa. Tapi yang terkait dengan konteks pertanyaan dari Bapak tadi saya pikir cocok benar. Jadi memang kita sekarang ini mencoba mengumpulkan data. Kita kumpulkan data 2023 aja ya. Ya Pak Bu Aruki ya. Jadi saya minta teman-teman selama tahun 2023 apa saja aksi mitigasi yang dilakukan di kabupaten kotanya terkait dengan pengelolaan sampah ini didata semua, diinventarisasi, nanti kita fasilitasi tentunya untuk metodologi perhitungannya, dan itulah nanti yang Bapak maksud tadi penurunan emisi gas rumah kaca dari subsektor limbah padat Pak, domestik gitu loh. Jadi nanti kalau semua sudah punya, nanti semua daerah ini menghitung, kita mulai saja 2023 apa saja aksi mitigasi yang dilakukan. Misalnya Kabupaten
Kota Banda Aceh misalnya. Selama tahun 2023 misalnya membangun 2 TPS 3R misalnya, kapasitas sekian ton, kemudian sekian sampah kertas dan sebagainya. Kemudian membangun pengolahan sampah organik dengan kapasitas misalnya 30 ton per hari. Jadi hal-hal itu diinventarisasi yang merupakan upaya mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca dari pengolahan sampah. Atau misalnya di Kota Banda Aceh tahun 2023 sudah menangkap gas metan dari TPA-nya misalnya. Nah, itu diinventarisasi, Pak, gitu ya. Jadi saya minta teman-teman sekalian dari diskusi dari teman-teman dari Provinsi Aceh, jadi kepada seluruh teman-teman kabupaten kota dan provinsi, data yang kita gunakan sekarang kita coba 2023 saja, ya. Jadi apa yang sudah teman-teman lakukan yang merupakan sebagai upaya mitigasi dari penurunan emisi gas rumah kaca terhadap pengolahan sampah yang teman-teman lakukan. Ya, tadi batasnya berapa? 9 Februari ya, Mbak Haruki ya? Ya. Ada tambahan, Mbak? Oke, baik. Bapak, jadi ini kan upaya. Jadi kalau Bapak ekspektasi ada result based payment, jawabannya ya. Tetapi saya bilang, kalau tadi dengerin pagi kan emang ada mekanismenya pastinya. Nah tadi kan kalau dibilang harus ada yang namanya baseline, ada namanya nanti yang additional, yang tambahannya itu. Nah itu akan kita tetapkan, maka data yang tadi diminta sama Pak Nov, itu sampai yang kita, nanti kita bikin baseline-nya. Nah nanti kita hitung, dalam konteks penghitungan tadi, kalau ingin mendapatkan apa namanya tadi, memang capaian target dari Dirjen PSLB3 adalah bahwa kota-kota yang bisa mereduksi emisi gas rumah kaca dengan berbagai metode, Bapak punya RDF dan sebagainya macamnya, itu adalah menjadi additional. Yang nanti kita bisa klaim, yang namanya result based payment. Yang nanti, tapi bagaimana mekanismenya? Saya bilang pendataan datanya dulu, standar metodenya, yang nanti kita validasi, lalu didaftarkan di SRN, ya, tadi ya, sertifikasi di SRN, lalu nanti dipastikan tuh. Setelah terbit sertifikasi perubahan iklim yang disetujui oleh nanti tim di PI, maka kita atur untuk mendapat tadi yang saya bilang bantuan-bantuan dalam konteks nilai ekonomi karbonnya seperti itu. Jadi ke arahnya ke sana nanti Pak. Jadi ini karena kalau bicara pengolahan sampah limbah itu kan pasti ada cost, maka harus ada feedback balik kepada kota ataupun provinsi yang menyampaikan target. Jadi benar ada namanya riset BSM, tapi nanti harus terukur dan divalidasi. Nah kalau tadi yang disampaikan Bapak dapat data kurang lebih sekitar 26 miliar, apakah mau dipakai? Karena itu tadi yang dari GCF ya, GCF tadi yang anggaran yang keluar yang supporting buat kawan sekarang yang saya tahu adalah untuk hutan. Nah ya hutan ya, untuk hutan. Apakah bisa diintikan? Nah itu Bapak silakan bicara dengan teman-teman PI. Artinya apakah bisa gitu lah, itu untuk dimanfaatkan untuk aspek-aspek yang misalkan untuk penurunan sektor limbah. Karena itu memang targetnya untuk bagaimana dalam sektor hulu seperti tadi penggunaan anggaran yang disampaikan oleh GCF tadi. Ini kan Pak. Ada yang ditambahkan lagi Pak? Cukup?